sampai jadi sebuah penyesalan nanti di akhir masa. Jaga tindakanmu, jaga ucapanmu, jangan menyakiti sesama teman. Baik, sobat-sobat siabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak, maupun melalui materi audio visual, serta ekspresi budaya, artistik, maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik pilihan kita, serta kebebasan berkumpul secara damai seperti ikut demonstrasi damai ataupun pertemuan publik, ya. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, ya. Di Indonesia kita tahu bahwa kebebasan berekspresi dilindungi dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Serta pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Zaman dulu yang namanya kebebasan berekspresi itu lebih terkait dengan organisasi kewartawanan atau jurnalisme, ya. Ya, artinya kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara itu identik dengan pers yang selalu mewartakan berita-berita, informasi-informasi, baik pers itu cetak maupun elektronik. Nah, itu dulu. Sekarang udah ada internet, udah ada media sosial. Berarti kebebasan berekspresi itu tidak hanya dilakukan oleh pers, tapi juga oleh semua orang. Pengguna media sosial, asal punya WhatsApp, asal punya Facebook, asal punya YouTube, bebas atau bisa, ya, untuk mengeluarkan atau menyalurkan ekspresinya. Cuma persoalannya ketika orang kemudian merasa bahwa kebebasan itu adalah bebas benar-beneran, nah, kan jadi pertanyaan tuh, apakah kebebasan itu kemudian menjadi kebebasan mutlak yang artinya dia bebas tapi orang lain terganggu? Apakah dia bebas kemudian dia boleh sesuka hatinya mengkritik orang lain, mencela orang lain, memaki orang lain? Bahkan kebebasan ini kemudian menjadi begitu liar sehingga kemudian ekspresinya yang dibentuk dalam katakanlah bentuk video itu kemudian mewujud dalam suatu bentuk karya video yang kemudian kepala negara digambarkan menjadi Miss Universe. Apakah kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan seperti itu? Ya kan? Apakah kebebasan itu kemudian kita boleh mengkritik agama orang lain, ya, kemudian mencela agama orang lain, atau mengkritik satu golongan,
Nah, celakanya kadang-kadang ini kita begitu kita kebentur hukum, terus kita dengan mudahnya mengatakan, wah itu kriminalisasi. Berarti yang dimau kan adalah suatu kebebasan yang seenaknya sendiri dong. Apakah kebebasan yang dimaksud adalah seperti itu? Supaya kita menjadi negara demokrasi. Apakah negara demokrasi berarti membiarkan semua orang bicara sesukanya sendiri, tidak peduli apakah itu menyakiti orang, tidak peduli apakah itu kemudian menghina orang, mencaci orang dan sebagainya, dan tidak boleh dituntut hukum karena itu berarti kriminalisasi. Nah ini makanya Anda kan mahasiswa nih, udah semester akhir, malah berarti kan udah pinter dong, udah sarjana ekonomi nih sebentar lagi nih. Sebentar lagi akan dilantik menjadi SE, serba enak. Ya serba enak gitu ya. Serba enak. Sarjana ekonomi ya kan? Ya, sarjana ekonomi, jangan jadi kalau saya kan SK, susah hidup. Iya, susah hidup ya. Kalau kamu sarjana alam gaib. SAG dari Fakultas Agama Islam, berarti SAG itu sarjana alam gaib. Itu berhubungan dengan roh halus itu ya. Oke. Ini yang kita ingin perbincangkan. Bagaimana pendapat Anda sebenarnya sejujur-jujurnya? Apakah Indonesia yang dulu dikenal sangat santun, Indonesia yang dikenal sangat tepo seliro, Indonesia yang kalau ngomong itu nimbang-nimbang dulu itu bagus atau enggak, pantas atau enggak, kok sekarang jadi begini? Pertanyaannya adalah, kalau di zaman saya masih hidup, kondisinya udah kayak gitu, apalagi ketika kamu punya anak dan anak kamu punya anak kamu punya cucu, udah kayak apa itu situasinya? Apakah itu kemudian menjadi satu situasi yang carut marut? Apakah itu yang diinginkan oleh Indonesia? Ya kan? Apakah kita tidak ngeri ngelihat tren perkembangan yang seperti itu? Ya kan? Nah, itulah keprihatinannya. Maka kemudian saya kali mengundang generasi muda untuk bicara tentang ini. Kemarin teman kamu bicara tentang infiltrasi budaya. Bagaimana budaya seperti drakor, seperti westernisasi, seperti turkisasi, seperti indianisasi itu mempengaruhi atau membentuk pola pikir generasi muda. Nah, sekarang Anda tahu sebagai mahasiswa, mungkin Anda juga menjadi bagian dari teman-teman Anda yang suka ikut-ikutan demo ini. Nggak ada masalah bagi saya. Yang penting Anda tahu masalah, gitu. Jangan sampai Anda digiring ke kanan, digiring ke kiri, padahal Anda sendiri nggak ngerti. Ayo demo, ya, ayo bakar. Kemudian Anda ketangkap, ya kemudian Anda kena hukuman, Anda menjadi korban. Saya nggak mau generasi muda, terutama anak didik saya, menjadi tukang dorong mobil mogok. Artinya apa? Ada orang yang pengen jalan, pengen mencapai suatu tujuan, mobilnya mogok, lalu Anda suruh dorong. Iya, banyak kan begitu sekarang. Iya. Kan kenyataannya begitu Anda disuruh dorong mobil, kemudian mobilnya jalan, Anda diajak nggak? Enggak ya? Enggak. Paling kamu dikasih 3T kan? Thank you. Atau dikasih 3M. Makasih. Dadah. Dan bahkan kebijakan mereka kadang-kadang ketika jadi pejabat merugikan kita. Iya, betul. Nah, makanya kemudian saya ingin anak muda bukan nggak boleh politik, tapi ingat pesan saya dulu. Anak muda harus ngerti politik supaya jangan dipolitikin. Masih ingat nggak waktu di kuliah dulu? Iya. Nah iya. Nah makanya saya undangin, jangan sampai kamu dipolitikin orang. Saya nggak mau anak saya jadi korban keganasan orang-orang tertentu yang kepengen jadi pejabat, kita yang dikorbanin apa-apaan. Nah gitu ya. Oke, sebelum kita mulai berarti kenalin dulu dong, mulai dari Johar. Silakan, kenal kamera. Kenalkan. Nama dari mana? Perkenalkan, nama saya Dion Hermawan. Saya dari tempat tinggal saya dari Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Oke. Ayo. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Pratama. Saya rumahnya di Cimone. Oke. Cimone itu di Papua ya? Iya, Tangerang gitu. Tangerang. Oke, terus Eko. Ya, perkenalkan nama saya Eko Trianto, saya berasal dari Jatiuwung. Jatiuwung di Afrika Selatan ya? Oh, Tangerang ini sebutin dong kamu. Oke, biar tahu. Siapa tahu yang nonton ada yang kece, mau komentar kamu. Ini Ya, pada ngadep sana. pada merendah semua ya. Ini universitas
mahasiswa tingkat akhir ya, semester 8 di universitas. Berarti saya inginkan sebenarnya apa pendapat kalian masing-masing yang dimaksud kebebasan berekspresi itu, apakah seperti yang saya gambarkan tadi atau mestinya bagaimana? Bayu, Pak. Saya ya. pendapat itu. Kalau saya malah pengen nanya, Pak. Iya, malah nanya. Sekarang nih yang lagi rame nih, rame nih masalah moral. Ya. Emang apakah itu termasuk kriminal apa gimana? Padahal kan itu kan bukan wajah, bukan terlalu mirip wajahnya kan. Terus katanya itu bilangnya itu Pancasila. Ya. Yang bilang Pancasila siapa? Itu polisi yang ngejar yang bikin moralnya itu. Ya, karena ini diskusi ya jangan saya dulu yang jawab dong. Kok jawab kok? Gimana kok menurut kamu? Yang tentang Iya, masalah pertanyaan moral, ini. yang masalah moral itu gimana itu? ya, jadi sebenarnya ya kalau kita berkaitan dengan kebebasan berekspresi itu pasti itu ada jalurnya gitu. Maksudnya kita dibuat peraturan yang terikat oleh suatu hukum yang begitu jelas, dan kan peraturan undang-undang itu kan singkat dan jelas dan terperinci. Dan disinilah yang perlu kita pahami bahwa kebebasan berpendapat itu seperti contohnya yang moral tadi ya, yang viral atau banyak ya, itu merupakan juga sebagai suatu bentuk ekspresi masyarakat gitu ya terhadap kondisi saat ini. Dan moral itu adalah juga sebagai seni juga, bisa bernilai kalau kita dapat dilombakan atau apa juga itu mendapat nilai juga. Tapi juga di konteks lainnya juga kita harus tahu bahwa moral itu kan kalau jangan sampai berlebihan lah istilahnya gitu, sehingga tidak boleh ada oknum yang dirugikan dari moral tersebut gitu. Dan tadi apakah moral itu tadi? Ya itu termasuk kriminal, menghujat kepala negara apa gimana? Gagasannya gambarnya itu hampir mirip, padahal kan bukan, beda jauh gitu. Iya. Memang kalau itu kan nggak terlalu, bukannya nggak mirip, cuma itu kan sebagai ekspresi kan, ekspresi. Cuma kitanya juga nggak boleh berlebihan dalam menyampaikan pendapat gitu. Cuma kan ada batasannya. Juga di sisi lain aparat juga kan nggak boleh bertindak secara arogan gitu. Nggak boleh terlalu sangat responsif banget. Emang yang ditindak tuh arogan? Enggak. Cuma kalau sebagai pengingat doang kalau ada yang konteks lain. Tapi terhadap itu sebenarnya udah ada tindakan belum? Lagi dicari orang lagi itu. Dicari enggak? Dicari. Jokowi udah bilang udah biarin aja. Artinya udah dipeti kan selesai, nggak dipermasalahkan. Cuman tuh orang itu. Cuma pertanyaannya kan moral itu sebagai bentuk ekspresi seni atau ekspresi hujatan, kebencian. Kan itu pertanyaannya kan? Iya. Kalau tentu dia merupakan suatu seni ya sebenarnya bebas aja. Iya, bebas aja harus. Tapi kalau dia merupakan suatu hujatan, tentunya kan ya itu kan kepala negara, masa dimain-mainin lambang negara kan gitu. Oke, Sabril gimana menurut kamu? Kalau saya sih tadi Seko bilang ya kalau misalnya peraturan itu terperinci. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih peraturan itu sebenarnya nggak ada yang terperinci. Kayak misalnya kita ambil contoh perbuatan tidak menyenangkan itu kan nggak terperinci kan. Perbuatan tidak menyenangkan itu nggak terperinci. Kemudian apa gitu? Ya banyak lah. Maksudnya adalah kalau misalnya itu terperinci kita tahu. Sedangkan kita harus membutuhkan hakim untuk memutuskan. Cuman saya nggak mau bahas masalah itu tadi kan, saya nggak mau. Itu tiap orang punya pendapat masing-masing masalah itu tadi. Kalau kita berbicara masalah itu tadi bisa kita katakan meme lah ya, meme. Sebenarnya kalau menurut saya itu dalam hal lain itu konteks yang bagus dalam hal lain ya. Karena menurut saya itu adalah suatu pembangunan kreativitas untuk kaula muda. Oke, saya pertajam pertanyaannya. Kalau kita membuat mural, walaupun itu dikatakan tidak terlalu mirip, tapi orang tahu itu Jokowi. Itu ekspresi seni atau ekspresi hate speech? Sebelumnya saya kan bilang tadi itu dalam hal lain,
belum memasuki dalam hal penyinggung atau segala macamnya, ya kan. Menurut saya itu hal yang baik dalam hal lain, dalam bagi saya. Ketika kita sudah berbicara masalah individu, masalah apalagi itu tadi kan pemimpin ya, pemimpin Indonesia. Dan menurut saya mungkin terlalu berlebihan juga sih begitu kan, dalam memberikan apresiasi. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah itu, kita juga sebenarnya harus melihat titik di mana kenapa itu dibuat. Kita harus lihat kenapa titik itu dibuat. Ataukah mungkin orang itu hanya iseng-iseng, atau memang ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati masyarakat atau apa. Maka muncullah meme. Kan seperti itu. Jadi atau mungkin juga dia memang dipesan orang. Disuruh ya. Kita harus tahu kan begitu. Kita harus tahu itu sebenarnya kalau kita berbicara masalah salah atau benar, kita juga kan nggak bisa. Iya, nggak bisa ngejudge. Cuman kita hanya bisa melihat dari titik tolak. Dari titik tolak itu tadi bisa muncul seperti itu karena apa? Ya. Itu tadi. Ataukah dia benci terhadap pemerintah, atau itu tadi ada yang bayar di belakang tadi kan gitu. Saya rasa itu tadi kalau menurut saya. Kalau misalnya terlalu menyinggung, ya bisa dianggap berlebihan, mungkin berlebihan. Karena kalau menurut saya kebebasan untuk berpendapat itu, kalau menurut saya di media sosial, di segala macam, kita lihat forumnya dulu. Kebebasan berpendapat itu kalau menurut saya harus ada forum tertentu. Jadi nggak hanya kita ngoceh di kamera. Itu bukan kebebasan berpendapat, tapi itu ujaran kebencian bisa jadi, atau ya gimana ya kita bilangnya, karena kan kecuali kalau misalnya di forum yang formal kan ada audiens, ada moderator, ada segala macam. Iya, forumnya. Saya itu ada forum. Ketika kita hanya ngoceh doang, itu menurut saya bukan kebebasan berpendapat. Oke, gimana, Johar? Ya, agak kencang biar ketangkep. Menurut saya sih semuanya sudah diungkapin semua ya. Di sini saya hanya menyimpulkan aja. Kalau menurut saya masalah moral ini kita bisa melihat di sisi positif sama sisi negatifnya. Di sisi positifnya kita bagus, kita bisa menumbuhkan kreativitas dari masyarakat sendiri. Di sisi negatifnya ada yang dirugikan dari hasil karya tersebut. Nah, untuk itu betul kata si Sapri tadi, jika kita ingin membuat karya sesuatu harus diolah, dicerna dulu apakah ini dapat menumbuhkan atau dapat merugikan bagi si yang dirugikannya, atau malah menjadi titik poin untuk kebangkitan dari si ini sendiri. Kalau menurut saya itu untuk masalah moral ini. Oke, seperti tadi saya katakan, sebenarnya dulu itu waktu belum berkembang internet, itu kan itu semua suara, semua ekspresi, semua ujaran-ujaran tuh melalui pers ya. Ya kan, melalui lembaga jurnalistik. Ketemu berarti itu ya. Berarti itu bisa televisi, radio, koran dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan semua. Ya. Nah, sebenarnya dari zaman dulu itu ada 4 teori pers yang kalau kita tahu. Yang pertama teorinya itu teori otoritarian. Itu dianut oleh pada waktu zaman Napoleon. Karena Napoleon itu sangat takut dengan pers. Prancis. Dia sangat takut. Oleh karena itu dia menjalankan suatu politik yang hanya membolehkan pers itu bicara kalau dia menguntungkan pemerintah. Dan kalau yang tidak menguntungkan pemerintah tentu akan diberangus. Dan tentu diberangusnya dengan masalah hukum dan kekerasannya. Makanya disebut otoriter, nggak boleh ada yang bertentangan, gitu kan. Yang kedua, teori itu adalah teori libertarian. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan katanya berarti liberal. Liberal artinya bebas. Nah, di sini
Yang dianut adalah orang boleh bebas berkata-kata. Tetapi kemudian dulu zaman itu teori muncul, kan juga belum ada internet, belum semua bebas, maka kemudian kebebasan itu banyak digunakan oleh kaum industri yang punya duit, kaum kapital yang mereka kemudian menyetir media. Sehingga media itu dijadikan suatu alat propaganda yang seringkali juga menjadi alat untuk dia menyerang pemerintah. Tapi ingat loh, ini berarti bukan dari rakyat, tapi dari kelompok pemodal. Karena pada waktu itu belum ada internet. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menggunakannya. Jadi libertarian itu pada waktu itu memang lebih banyak suaranya para kaum orang kaya, para kaum modal gitu ya. Oke, terus kemudian muncul lagi teori berikutnya adalah teori social responsibility, tanggung jawab sosial. Orang boleh ngomong tapi kepada masyarakat juga tanggung jawab dong. Jangan suka-suka dong. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita ujarkan, apa yang kita katakan, baik melalui media cetak, melalui media elektronik ataupun media mural dan sebagainya, itu harus juga memikirkan tanggung jawab sosial, apa dampaknya kepada masyarakat. Jadi teori ketiga ini social responsibility. Oke. Yang keempat itu teori komunis. Ya, komunisme teori itu berarti memang semuanya harus sesuai dengan kehendaknya partai. Karena di negara komunis kan partai cuma satu, partai komunis. Seperti di Korea Utara, seperti di tempat-tempat lain yang menganut komunis, itu kebanyakan adalah partai tunggal. Nah, berarti tidak boleh satu pembicaraan, suatu pemberitaan, suatu apapun juga yang bertentangan. Oke. Nah, sekarang kalau kembali ke negara kita ini, ya. Berarti kalau kita sendiri punya budaya yang dari dulu lebih banyak mempertimbangkan bagaimana orang lain, jangan sampai kita menyinggung orang lain, jangan sampai kita merugikan orang lain, ya kan? Budaya kita kan begitu kan ya? Teposeliro, sopan santun, unggah-ungguh gitu ya. Ya kan begitu kan? Wong Jawa ki mesti ngerti toh, unggah-ungguh ya kan? Nah iya, artinya jadi masyarakat kita ini sekarang bergeraknya kemana nih? Apakah bergerak tetap berlandaskan budaya kita atau bergerak sesuai dengan libertarian ataupun yang mana? Kalau bergerak sesuai libertarian, apakah kita mau disetel oleh para pemodal? Dalam arti pemodal sekarang ini berarti orang-orang yang punya kepentingan, ya, yang saya katakan tadi tuh, tukang dorong mobil mogok. Ya, kita cuma jadi tukang dorong mobil mogok oleh para orang-orang yang bermodal sehingga kita disuruh dorong-dorong aja kemudian ditinggal. Gitu. Apakah sudah seperti itu? Atau ya, kalau kita lihat negara sehingga kita boleh berbebas berekspresi sesuai dengan yang Anda katakan, apakah sekarang ini negara sudah melakukan pembatasan yang begitu keras sehingga sesuai dengan teori otoriter, seolah-olah negara kita sudah otoriter? Apakah pemerintah kita sudah otoriter? Apakah kemudian lagi lebih jauh lagi, apakah negara kita seperti yang di teori komunis, nggak boleh ngomong apapun kecuali maunya partai? Lihat realitasnya, apakah negara kita memang sudah seperti itu sehingga kita muncul? Jangan-jangan kita ini seperti yang yang libertarian tadi, seolah-olah kita ini hanya jadi tukang pemandu sorak saja, tukang hore-hore, tapi kepentingannya ada di belakang. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi tolong Anda coba bikin suatu menurut Anda kira-kira Indonesia sampai di mana sih kondisinya? Apa udah seperti yang itu atau bagaimana? Ya. Kalau menurut saya. Iya. Kalau menurut saya sih ada dua nih, Pak. Yang pertama itu yang kayak dorong mobil. Nah, terus yang keduanya itu kita berpendapat. Cuman kita dicari. Itu kenapa? Padahal kan kita berpendapat buat kebijakan pemerintah itu kerjanya gimana, ya kan? Oke. Itu menurut saya. Saya tadi tertarik sama pernyataan Bapak tadi yang mengenai Abah aja, biasa gue panggil Abah. Kan ini channel si Abah, namanya jadi channel si Bapak. Saya tertarik sama pernyataan Abah tadi yang bilang bahwa Indonesia itu terkenal dengan unggah-ungguhnya. Sebenarnya kita lihat dari dilihat dari ya zona sekarang ini ya, dari
orang itu dia gimana mengungkapkannya, orang itu lebih lebih menyukai, lebih dominan terhadap suku lain. Maksudnya tidak mencintai produk kita sendiri, maksudnya seperti itu. Nah ini yang perlu kita kita waspadai sebagai generasi muda kan, karena menurut saya kita itu sekarang itu lebih suka dengan gaya barat, ya kan, atau lebih suka dengan Arab atau dan sebagainya, gitu kan. Artinya berperilaku tidak dengan budaya sendiri. Nah di situ kan sebagai kaum muda, kita harus belajar mencintai produk kita sendiri, maksudnya mencintai budaya kita sendiri. Kita punya misalnya karakter masing-masing kita punya. Kita bisa dibilang terkenal orang yang paling sopan, bisa dibilang gitu. Karena kita lihat aja orang Arab aja ya menyebut Nabi hanya dengan sebutan Muhammad, gitu kan. Kalau kita kan kita ngomong sama orang tua kita aja masih pakai sebutan bapak, atau masih pakai sebutan dan sebagainya, gitu kan. Kalau kita pokoknya intinya ada unggah-ungguh atau ada sikap kita yang dominan menghormati orang tua, seperti itu kan. Kalau kita bisa bilang saya orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kalau kita misalkan lebaran gitu kan ada namanya sungkem. Di mana ada sungkem selain di orang Jawa atau orang Indonesia, begitu kan. Nah, dari situ kemudian dari situ kan ada titik tolak ukurnya di situ. Bahwa sebenarnya kita itu menganut kebudayaan orang lain. Sekarang ini. Cara meniru cara berpakaian dan sebagainya, berpendapat. Nah dari situ mungkin akan muncullah sesuatu hal tadi, kayak misalkan kebebasan berpendapat tadi segala macam itu kan berpengaruh. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan kita generasi muda harus mencintai budaya sendiri, budaya kita sendiri, agar perilaku yang kita cerminkan juga itu perilaku kita, gitu. Bukan perilaku dari pengaruh globalisasi yang masuk ke kita, gitu. Oke, saya tertarik dengan yang Anda ucapkan tadi. Orang Arab sendiri menyebut Nabi hanya Muhammad ya. Padahal Al-Quran sendiri sudah mengatakan dia itu bukan teman kamu. Jadi kamu jangan manggil-manggil seperti saya manggil teman kamu. Ya kan, jangan Muhammad aja, harus ada unggah-ungguhnya. Ya kamu lah nggak usah jauh jadi kampus, Pak Joko. Kamu manggil, Jok sini, berani nggak kamu? Kira berani nggak kamu? Pak Joko lagi lewat gitu, ya. Terus kemudian kamu, Jok, mana lo itu, berani nggak kamu? Atau Pak Dekan, Pak Hadi, Di ini gimana ini? Atau ke saya lah, San, ini gimana ini San, berani nggak kamu? Nggak. Bukan soal berani ya, tapi pantas nggak kita begitu gitu ya. Nah oleh karena itulah kita memanggil Rasulullah itu dengan Sayyidina, artinya yang kita cintai, pemimpin kita gitu loh. Perkara Arab kenapa begitu, wallahu a'lam. Ya kenapa? Islam memang lahir di Arab, tapi bukan berarti kita harus meniru budaya Arab. Nah ini yang harus kita inikan loh. Artinya Islam dengan Arab itu beda. Jadi bukan berarti Arab itu pasti Islam, kemudian Islam itu harus sama dengan Arab, ya tidak lah. Nah ini kan sekarang ini mungkin Mas April ingin mengatakan sekarang ini ada kecenderungan untuk Arabisasi ya, betul nggak? Betul Johar? Betul. Ya kan, seolah-olah kalau kita berpakaian kayak Arab, ya berperilaku kayak ini jenggot dan sebagainya, seolah-olah itulah yang Islam. Ya enggak lah. Kenapa Islam lahir di Arab? Karena justru disitulah masyarakat yang paling nggak beres, jahiliyah. Logikanya kalau masyarakat zaman Nabi zaman pra-Nabi datang itu suatu masyarakat yang sopan santun, masyarakat yang ramah, masyarakat yang kompak, gotong royong. Kira-kira perlu Nabi nggak sih? Nggak perlu, udah baik kok. Iya. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus memperbaiki akhlak. Artinya kan nggak beres. Ya kenapa jadi kita mesti seolah-olah
Kalau dari Arab itu adalah sesuatu yang ini. Yang kita perlukan adalah perilaku Rasulullah, ya kan? Perilaku yang sebaiknya. Nah, tentang ujaran kebencian yang sekarang ini marak nih ya. Bener nggak kalau kamu katakan itu suatu kebenaran, kamu anggap suatu kebenaran, lalu kemudian kamu mengeksposnya di media sosial, katakanlah kamu kemudian mencaci maki dia karena kamu merasa itu adalah kebenaran yang harus disampaikan, apalagi kamu pakai dalil yang mengatakan bahwa sampaikanlah walaupun pahit. Kan banyak begitu ya, ada orang menggunakan kayak gitu ya. Jadi artinya walaupun nyakitin orang, pokoknya saya sampaikan itu kebenaran. Benar nggak pendapat itu? Contohnya kayak kasus kemarin ini yang kata masalah hari kejepit, yang kata Sabtu Muharram sama 17 Agustus. Nah, ada ulang di dalam rapat apa namanya tuh, saya lupa namanya. Di situ dihadiri sama Pak Jokowi langsung. Nah, ada satu ulama yang berbicara katanya, kenapa libur 1 Muharram digeser ke hari berikutnya, sedangkan 17 Agustus ini si ulama tersebut malah marah-marah, malah maki ya Jokowi, tapi dia sendiri malah yang disalahkan. Kalau saya kasihan. Iya. Jadi jadi itu salah satu termasuk kebebasan berekspresi juga kalau menurut saya. Kan kita hidup di negara yang demokratis, bebas gitu kan, bebas berpendapat, tapi kenapa pendapat masyarakat malah disalahkan oleh yang ini? Ada satu riwayat ya, di zaman Umar bin Khattab, beliau suatu kali dilaporin sama seorang yang lain ya. Orang itu mengatakan bahwa saya menemukan si A dengan si B lagi pelukan di suatu tempat, mereka padahal bukan muslim. Gitu kan? Saya laporkan kepada Anda supaya mereka dihukum sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu mereka sudah melakukan suatu kemaksiatan. Apa yang terjadi dengan Umar? Apakah Umar terus kemudian memanggil orang, saksi-saksi ya, atau apa? Ternyata si pelapor malah diomelin. Kenapa? Kamu nggak ingat apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa jika kamu melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Artinya kamu harus berusaha, kamu mencegah mereka, menasihati mereka, gitu loh. Atau misalnya kamu punya kekuasaan dengan tangan kamu, misalnya kamu adalah, katakanlah di sini seorang RT, jangan diem dong. Iya, betul. Dengan kekuasaan kamu harus berusaha untuk mencegahnya. Kalau tidak, kamu harus dengan ucapan nasihat. Ya, kalau tidak, kamu tidak setuju, tapi itu iman yang paling lemah. Berarti Umar tidak membiarkan, tidak membela orang itu yang melapor. Harus ada 4 saksi. 4 saksi yang menyaksikan. Kalau tidak itu fitnah. Fitnah ya. Ya. Kalau tidak itu fitnah. Berarti dalam hal ini seperti yang kamu katakan, check and recheck, Islam mengajarkan orang tidak boleh karena merasa benar kemudian ngomong semaunya. Islam loh. Yes. Ya, kan sesuai dengan budaya kita juga. Ada nih orang Jawa nih. Kan mikul dhuwur mendem jero. Artinya nilai yang baik kita angkat, nilai yang jelek kita pendam. Artinya bukan berarti kita itu boleh mengumbar kejelekan orang. Ingat, ayat Quran juga mengatakan bahwa Allah sudah menyembunyikan kamu punya aib. Kenapa kamu malah menyebarkan aib orang lain? Sebab kalau kamu aib sendiri kamu dibuka Allah, mungkin kamu lebih jelek dari dia. Betul nggak? Betul. Kan kita masing-masing punya aib ya. Allah sudah melindungi kita dengan merahasiakan gitu. Nah, berarti sebenarnya budaya kita itu sudah Islam banget, meskipun kita nggak perlu pakai jubah, nggak perlu melihara jenggot. Tapi perilaku kita itu memang sudah Islami. Itulah sebabnya Anda tahu nggak, Pancasila itu kan disarikan dari ajaran Islam.
Ya kan, coba ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus kemudian bermusyawarah, kemudian keadilan sosial. Ada nggak yang bertentangan dengan ajaran Islam? Nggak ada. Tapi di dalam perilakunya kita seolah-olah seperti saya bilang tadi, lebih memuja budaya orang luar, sehingga seolah-olah kalau ngomong bebas itu seperti Johar bilang, itu adalah suatu kebenaran. Padahal Allah mengatakan kalau kebenaran sekalipun harus ditunjang dengan bukti, harus ada saksi, ya kan? Kalau enggak, rubah dulu dengan tangan kamu, kalau enggak dengan mulut kamu, kalau enggak dengan doa kamu. Jangan kamu kemudian ngadu-ngadu. Ya kan? Ya gitu. Jadi pertanyaannya, berarti sekarang ini seolah-olah kita ini sedang bergeser dari budaya Indonesia yang lebih bercorak Islami menuju masyarakat yang bercorak liberal, yang suka-sukanya sendiri. Padahal kita tahu tadi bahwa di dalam teori libertarian yang namanya kebebasan itu lebih banyak disetel oleh orang luar, oleh para pemodal. Nggak mustahil kan kalau kita lihat pergerakan masyarakat. Nggak tahu di belakang ada yang modalin. Ada modal. Ya kan? Seperti tadi tuh mural tadi itu. Kalau kita lihat Jokowi not found, itu kritik atau bukan? Jokowi tidak ditemukan. Itu kan hanya ada di internet ya. Iya kan? Apakah berarti Jokowi ini hilang? Not found. Apa maksudnya? Berarti itu bukan kritik, nggak jelas maksudnya apaan. Maksudnya nggak jelas. Kalau kritik tentu kritik, silahkan. Iya kan? Terus kemudian kalau memang seperti itu, sebenarnya yang dituju apa sih? Jokowi not found. Apa dia anak hilang? Apa dia tersesat? Kan berarti dia memang cuma ingin menyatakan sesuatu hal yang ketidaksukaan, tapi bukan kritik. Apanya yang dikritik orang kagak ada maksudnya kok. Nah, apakah yang seperti ini yang saya katakan tadi? Boleh nggak kita menyampaikan sesuatu hanya dengan alasan kebebasan berekspresi, tapi kemudian kita menyinggung orang lain? Apalagi orang itu kemudian ternyata kepala negara, mau dibantah atau enggak, memang itu Jokowi kok gambarnya. Ya kan? Oke, silakan. Sebenarnya dari pernyataan tadi saya punya pemikiran bahwa itu kembali ke kebebasan berpendapat tadi kan. Kenapa orang lebih suka menggunakan media sosial untuk mengutarakan dalam arti kata pendapatnya? Padahal kita sudah punya birokrasi yang jelas gitu. Misalnya kalau misalnya mau menyampaikan pendapat dari rakyat ke pemerintah, ya, itu kita punya DPR. Itu udah jelas. Jadi maksudnya DPR adalah wakil rakyat, mewakili suara rakyat. Kenapa ini tidak berfungsi maksudnya secara maksimal gitu kan? Saya muncul pertanyaan bahwa kemungkinan ada regulasi atau jalan yang agak berbelit-belit untuk sampai ke puncak gitu kan. Dan dari situ kira-kira apa yang menjadikan birokrasi agak sulit masuk ke atas. Itu sebenarnya itu hanya pendapat saya, karena ketika kita berlandaskan dari itu tadi, mungkin bisa saya menyimpulkan bahwa orang berpendapat secara liar itu karena birokrasi yang kurang baik, kurang lancar gitu. Kurang bekerja optimal. Jadi kalau menurut saya sih ya begitu tadi. Kalau kita bilang masalah gimana cara untuk menanggulangi masalah penyebaran hoax atau penyebaran ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan moral kemanusiaan, mungkin kita bisa berlandaskan dengan cara kebenaran itu harus diungkapkan. Cuman ada yang lebih tinggi dari kebenaran. Apa itu? Keindahan. Nah, orang yang benar itu belum tentu indah. Misalnya begini, kalau kata ulama, saya sering dengar Canung kan, itu katanya ketika saya bilang hidung kamu pesek, itu hal yang benar bukan? Cuman baik atau tidak kan seperti itu. Maksudnya ada pertimbangan yang perlu dilihat dari sebab akibat itu tadi. Kemudian
kita kalau misalnya indah itu kan kadang juga ada sih yang salah tapi indah. Salah tapi indah itu kan menurut saya lebih bukan lebih baik dari kebenaran ya, bukan, cuman lebih lebih enak gitu loh. Soalnya kita bermasyarakat ya, bergaul, berdemokrasi itu bukan hanya berbicara masalah kebenaran atau kesalahan, tapi kita juga berbicara masalah keindahan. Oke, memang saya sendiri mengakui bahwa yang namanya pemerintah tentu juga bukan semuanya benar. Iya. Saya setuju bahwa memang ada lembaga-lembaga yang tidak bekerja optimal, sehingga kemudian masyarakat merasa memerlukan ada penyaluran lain, ya, dan penyaluran lain inilah yang kemudian karena sekarang ini ada internet itu yang mereka gunakan, ya kan? Cuma persoalannya, apakah kalau kita kemudian menyampaikannya secara katakanlah secara begitu bebas di media untuk mengeritik satu pemerintahan, efektivitasnya sebenarnya kayak apa? Ya, benar nggak dengan cara seperti itu akan merubah keadaan? Karena seandainya kita mengharapkan suatu katakanlah pemerintahan yang serba sempurna, kita ini kan Indonesia suka ngomongin Ratu Adil. Sebenarnya Ratu Adil siapa sih? Emang ada yang adil bener-beneran? Biarpun kita udah 7 kali ganti pemerintah loh, 7 kali ganti presiden, adakah mereka yang Ratu Adil? Kan enggak, ada pendukung, ada yang benci. Selalu mulai dari Soekarno, ya Pak Harto, ya Habibie, ya Gus Dur, ya Mega. Gus Dur sendiri yang kiai sekalipun banyak yang dukung, banyak juga yang benci. Kan gitu kan. Mega juga begitu, SBY juga begitu, Jokowi juga begitu. Berarti kan memang yang namanya Ratu Adil ini sebenarnya apa ini konsepnya, kan relatif ya. Karena nggak mungkin bahwa seorang presiden itu kemudian memenuhi harapan semuanya. Nggak mungkin kan? Oke, Anda mungkin katakanlah kasarnya, golongan ini lagi naik, golongan ini benci banget, berusaha untuk menjatuhkan. Apakah ada jaminan kalau yang ini naik, yang ini kemudian jatuh, terus kemudian keadaan jadi baik, dan kemudian hate speech berhenti? Apakah kemudian ujaran-ujaran segala macam itu berhenti? Saya yakin enggak. Iya, bisa jadi enggak. Gantian doang. Gantian. Ya kan gantian doang kan? Tergantung di dalam intinya itu. Lah iya. Ngehujatnya itu. Yang ini naik, yang ini yang sekarang yang kemudian yang marah-marah terus. Iya. Ganti lagi, bolak-balik. Artinya memang yang adil tuh yang bagaimana? Nah, yang jadi pertanyaan itu Indonesia mau adilnya kayak gimana? Nah, iya itu. makanya. Berarti kembali kepada kita sebagai rakyat, ya tentunya kita yang bisa menilai yang baik untuk diri kita itu yang mana, gitu kan? Karena kita tidak bisa untuk menuntut suatu pemerintahan yang benar-benar memenuhi semua kehendak kita, ya beda lain-lain. Kalau kata Habibie dulu bilang, saya tidak bisa menari dengan gendang yang dipukul oleh orang-orang yang berbeda. Bagaimana narinya? Iya. Ini mukulnya begini, ya narinya gimana? Bingung saya. Ya kan gitu kan? Nah, akibatnya tentu secara demokratis ketika kita mempercayai seseorang menjadi pemimpin, berikan kesempatan. Iya. Ya kan? Berikan kesempatan untuk dia menjalankan program dia sambil dinilai. Toh ada mekanisme 5 tahun. Kalau ternyata dia kemudian tidak sesuai, ya ganti. Tapi kita menghormati perjanjian kita sendiri untuk melakukan pergantian secara beradab. Pergantian secara tertib setiap 5 tahun. Jangan di tengah jalan kita ribut pengen ganti. Logikanya, andai kata pemerintah yang lagi berkuasa, kemudian yang ini ribut, akhirnya tergantikan. Emang ini diam aja? Enggak, pasti. Pasti ribut juga kan? Jadi yang terjadi kan gontok-gontokan terus kan? Nah iya makanya. Ya katakan misalnya pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini, kemudian dirongrong terus akhirnya jatuh. Memang pengikutnya diam aja? Kan dia juga banyak pendukung dong. Apa diam aja terima, ya udah terimalah. Emang dia salah? Nggak mungkin. Mau salah mau benar pasti tetap duela. Akhirnya negara tambah kisruh. Ya kan? Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa kita, Anda bukan saya lah. Kalau kita, lo aja dong, gua enggak gitu kan ya. Kita semua. Iya, artinya bukan. Kenapa? Karena Anda generasi muda. Anda belum banyak mengalami pengalaman, juga ya jujur aja belum terlalu banyak baca buku.
Akibatnya terlalu banyak dipengaruhi. Begitu Anda dapat pesan WA yang isinya membara, yang isinya membakar, Anda langsung terpengaruh. Ini yang saya khawatirkan. Padahal yang saya khawatirkan tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, banyak yang di sini ini adalah pesanan orang. Seperti saya katakan tadi, mural itu murni ekspresi seni atau pesanan orang, kan kita nggak tahu. yang tanyanya. Iya kan? Kemudian juga mahasiswa katakanlah mahasiswa UI yang kemarin pada demo The King of Lip Service, itu benar-benar suara mahasiswa atau di belakangnya, kan kita nggak tahu ya. Maka sebaiknya saya katakan bolak-balik saya pesan mahasiswa itu mbok yo ngerti politik supaya jangan dipolitikin orang terus, supaya jangan jadi tukang dorong mobil, supaya jangan jadi kerbau yang dicocok hidungnya, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Akibatnya Anda berbahaya bagi Anda sendiri, ya kan? Kembali lagi saya katakan tadi, kalau situasinya di zaman saya masih hidup aja udah kayak gini, nah aku punya anak, terus nanti anak kamu punya anak, kondisinya kayak apa ya? Jangan-jangan itu di zaman orang bukan lagi cuma melalui dia, tapi kalau ada salah langsung gampar. Kalau ada salah langsung jambang. Bisa jadi kan? Sekarang udah mulai. Lah iya, makanya salah dikit terus kemudian bukan lagi pakai WA, bukan lagi pakai media, tapi langsung satronin, langsung datengin, langsung bacot. Kacau sekali kan masyarakat. Nah makanya kita nih generasi muda, kita lagi, saya mau udah gak generasi muda, kamu generasi muda, ya itu harus sadar bagaimana kondisinya. Apalagi Anda sudah jadi sarjana. Saya jujur aja, katakanlah kita nggak mempermasalahkan seberapa besar apa yang bisa kita lakukan, tapi yang penting adalah kontribusi kita apa. Kalau kita alhamdulillah termasuk orang yang sadar, nggak cukup sadar, tapi juga harus berbuat. Apa yang harus Anda lakukan, sekecil apapun nggak masalah. Karena Rasulullah sendiri ketika beliau itu sedih, banyak yang nggak mau ngikut ajarannya, kemudian bersedih sampai ditantang sama Allah, emang kamu mau bunuh diri kalau mereka nggak mau ngikut? Ya nggak usah, biarin aja mereka dong, itu tanggungan saya, bukan urusan kamu. Yang penting kamu menyampaikan. Berarti yang saya inginkan dari 4 orang ini, tentu setelah sadar, ya kalau bisa membawa juga orang sadar bahwa sebenarnya kita ini udah keluar dari budaya kita yang islami ataupun sopan santun, atau kita terbawa arus sehingga kita menganggap budaya yang masuk, westernisasi, budaya kebebasan liberal itu adalah kebenaran yang harus kita jalani. Padahal itu hanya kadang-kadang disponsori oleh orang, kan gitu ya. Ini yang harus kita sadari. Oke, jadi kesimpulannya dari diskusi kita pada hari ini adalah bahwa saya punya kepribadian. Tentu saya tidak perlu meniru-niru orang lain, tetapi saya juga perlu mengembangkan kepribadian saya dengan melakukan pergaulan sebanyak mungkin sebagai referensi. Sebab kalau saya itu menutup diri dari pergaulan, berarti saya tidak akan mengembangkan kepribadian saya. Jadi bagaimana saya mengembangkan diri saya dengan belajar sebanyak mungkin dari orang lain, tetapi landasannya tetap saya punya sendiri. Saya tidak perlu menjadi orang lain, ya kan? Tetapi saya juga tidak akan menutup diri untuk masuk pengaruh orang lain, karena proses pembelajaran penting gitu loh. Jadi kepada inti permasalahan kita dalam diskusi kali ini, yaitu tentang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi kita adalah boleh, silakan, sepanjang dia tetap berlandaskan kepada yang seharusnya ada dalam diri bangsa Indonesia, dan tidak perlu meniru-niru kebebasan berekspresi ala orang lain. Ya kan? Kalau dalam budaya kita mengatakan bahwa kita ngomong itu lebih banyak mempertimbangkan mudaratnya ketimbang manfaatnya. Banyak mana mudarat atau manfaat, ya kan? Maka kemudian itu artinya kita mengerem diri kita sendiri. Bukan berarti kemudian kita berani itu kemudian karena kita pemberani terhadap hukum. Bukan masalah hukumnya. Tanggung jawab kita sendiri sebagai pribadi, sebagai orang Indonesia kepada bangsa kita itu gimana, gitu kan ya? Bukan soal berani atau tidak. Saya kira demikian saja para sobat Syabah yang bisa kita
diskusikan pada hari ini ya, mudah-mudahan akan mendatangkan manfaat ya bagi terutama teman-teman kita ini, Bayu, Johar, kemudian Sapril dan Eko, dan tentunya bagi semua yang sempat untuk menonton video kita ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.